Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 130, bab 4, soal ringkasan nomor 1 dan nomor 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4 soal ringkasan. Nah, di sini ada keterangan sebetulnya soal-soal di halaman 130 ini sudah ada jawabannya. Jawabannya bisa kalian lihat di halaman 232 sampai 233. Tetapi setelah Kak Sari cek, itu jawabannya hanya ada jawaban akhir gitu ya, Dek ya. Tidak ada langkah-langkahnya. Untuk itu di sini Kak Sari akan membantu kalian menemukan jawaban akhir itu dari mana sih jalannya, kayak gitu kan ya. Oke. Gagasan utama 1. Untuk gambar-gambar berikut, jika L sejajar M, carilah sudut X dan sudut Y. Ini adalah tanda sejajar ya, artinya garis L sejajar dengan garis M. Nah, garis L-nya itu yang ini. Garis M-nya yang di sini. Semuanya seperti itu ya. Ini garis L, di sini garis M, yang ini garis L, ini garis M. Nah, kita disuruh mencari besar sudut X dan besar sudut Y. Untuk gambar yang pertama, sudut X-nya itu ada di sini. Nah, kita ditanya ini besarnya berapa? Sudut Y-nya yang ini. Untuk gambar yang kedua, sudut X-nya yang kecil ini, sudut Y-nya yang di sini. Untuk gambar yang ketiga, hanya sudut X saja yang dicari. Oke, kita mulai ya dari gambar yang pertama dulu. Tadi dikatakan garis L sejajar dengan garis M, kemudian dipotong oleh sebuah garis di sini. Nah, sehingga terbentuk ini sudutnya 50 derajat. Nah, kemudian sudut X berapa derajat, sudut Y berapa derajat. Langsung saja, untuk sudut X ini besarnya juga sama dengan 50 derajat. Alasannya apa? Karena sudut X dengan sudut yang besarnya 50 derajat ini adalah sudut dalam berseberangan. Dan kalian harus tahu bahwa sudut dalam berseberangan besarnya pasti sama. Oke, jadi kalau yang di sini 50 derajat, maka sudut X juga 50 derajat. Nah, sekarang untuk sudut Y, perhatikan sudut Y yang segini, kalau dilanjutkan dengan sudut X, ini membentuk sudut setengah lingkaran atau setengah putaran, atau disebut juga sudut yang berpelurus. Artinya dia membentuk sebuah garis lurus. Nih, Y sampai ke X. Dan sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat. Artinya kalau ditulis ini sudut Y ditambah sudut X ini sama dengan 180 derajat. Berarti sudut Y ditambah sudut X-nya berapa? 50 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut Y sama dengan 180 derajatnya diapakan dengan 50 derajatnya? Dikurangi aja. Kan 50 derajat ini positif. Positif kalau dipindah ruas menjadi negatif. Sehingga ketemu sudut Y sama dengan 130 derajat gitu. Ya Dek ya, udah ketemu ya. Jadi sudut Y besarnya 130 derajat. Beres. Nah, sekarang beralih ke gambar yang kedua. Lagi, ini adalah garis L sejajar dengan garis M, kemudian dipotong oleh garis yang ini dan dipotong lagi oleh garis yang di sini. Nah, sehingga perpotongan antara garis ini dengan garis M tadi membentuk sudut yang besarnya 135 derajat. Nah, kalau gitu sebelah sini, sudut yang ini bisa langsung kita hitung besarnya berapa. Meskipun sudut yang ini tidak ditanyakan. Gak apa-apa, kita lengkapin aja dulu. Perhatikan, dari 135 derajat ini, kalau Kak Sari lurusin ke sini, nah, akan membentuk sudut setengah putaran, ya, atau sudut lurus. Nih, sudut berpelurus. Artinya 135 derajat kalau ditambah sudut yang ini, nanti totalnya 180 derajat. Berarti sudut yang di sini, yang nggak ada namanya ini, bisa kita tebak ya. Caranya gimana? 135 derajat ditambah sesuatu, hasilnya harus 180 derajat. Nah, titik-titik ini maksudnya sudut yang di sini, Dek. Berarti dengan kata lain, sudut yang titik-titik ini gimana dong caranya?
Ya, titik-titik ini sama dengan 180 derajatnya dikurangi aja 135 derajat. Sehingga titik-titiknya ketemu berapa? 100 kurangi 100 habis. 80 dikurangi 35 itu 45 derajat. Oke, kita lengkapi dulu ya. Yang di sini besarnya 45 derajat. Tapi apakah ini yang ditanyakan? Bukan. Yang ditanyakan ini dia, X sama Y. Nah, terus 45 derajatnya buat apa, Kak? Buat ini. Lihat, 45 derajat ini terbuat dari sudut yang bergeraknya, garisnya itu ke bawah, ke kanan. Lihat, ke bawah, ke kanan. Kita cari sudut yang dibuat dengan cara pergerakan yang sama. Ke bawah, ke kanan. Mana, Dek? Ini dia, Dek. Ke bawah, ke kanan. Ke bawah, ke kanan. Karena sama cara pembuatannya, berarti mereka ini adalah sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap ya. Dan kalian harus tahu lagi, sudut yang sehadap besarnya sama. Jadi kalau yang ini 45 derajat, yang di sini juga 45 derajat. Nah, kalau sudah kayak gini, kita nanti akan terbantu untuk menentukan besar sudut X-nya. Kok bisa? Ya, lihat dari sudut X ini dilanjutkan ke 45 derajat, dilanjutkan ke 80 derajat, ini membentuk sudut setengah putaran atau disebut juga sudut lurus. Nah, sudut lurus berapa derajat? 180 derajat. Jadi X ditambah 45 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, nanti kan otomatis X-nya bisa ketemu ya. Kita hitung di sini. X ditambah 45 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti ini X ditambah, nah 45 ditambah 80 dulu kan bisa tuh berapa? 125 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan ya 180 derajat dikurangi 125 derajat. Hasilnya X berapa? 100 dikurangi 100 habis. 80 derajat kurangi 25 derajat itu 55 derajat. Dah ketemu ya. Jadi besarnya sudut X adalah 55 derajat. Kita tuliskan. Alhamdulillah. Yes. Nah, sekarang X sudah ketemu, tinggal yang Y. Oke. Kalau yang Y, Dek, caranya itu gini. Lihat lagi sudut yang 80 derajat ini. Oke, cara membentuk sudut 80 derajat di sini adalah pergerakan garis ke kiri ke bawah. Kak Sari ulang, ke kiri ke bawah. Nah, cari yang pergerakannya sama untuk membuat sudut seperti itu. Ke kiri ke bawah. Mana yang sama? Ini, ke kiri ke bawah. Benar kan? Kiri, bawah. Ini garisnya yang ke kiri ini sejajar dengan yang ke kiri. Ke bawah ini malah garis yang sama. Jadi, kalau ini ke kiri ke bawah sebesar 80 derajat, maka yang di sini ke kiri ke bawah juga 80 derajat. Nah, memang dua sudut ini adalah sudut yang sehadap ya, karena hadapnya sama. Nah, sudut yang sehadap besarnya sama, jadi sama-sama 80 derajat. Nah, terus ini buat apa, Kak? Ditaruh di sini untuk membantu kita menemukan besar sudut Y. Sudut Y kalau dilanjutkan sampai digabung dengan yang 80 derajat ini membentuk sudut setengah putaran atau sudut lurus. Lagi-lagi kita sudah tahu bahwa sudut setengah putaran adalah 180 derajat. Jadi Y ditambah 80 derajat ini nanti hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga Y bisa kita temukan nilainya. Ditulis di sini
Y ditambah 80 derajat nanti akan sama dengan 180 derajat. Sehingga Y sama dengan 180 derajatnya dikurangi aja dengan 80 derajat. Hasilnya Y sama dengan berapa? 100 derajat. Sudah ketemu ya, Y 100 derajat. Kita jawab. Alhamdulillah ya, beres gambar 2. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar 3. Di sini garis L sejajar dengan garis M. Kemudian dipotong oleh garis yang ini nih, Dek. Ini sebuah garis loh. Jadi garis ini kalau kita lanjutkan pakai penggaris ya, jadinya itu kayak gini. Nih. Nah, gitu deh sebetulnya ya. Dan satu lagi garis yang di sini. Ini kalau kita lanjutkan juga boleh kayak gini. Nah, untuk membantu kita menemukan nilai X nanti. Coba ya, ini dilanjutkan untuk garis L. Garis L itu boleh dilanjutkan sampai tak hingga loh ya. Nah, garis M juga sama. Oke, dah kayak gitu. Nah, sekarang kita siap ya. Untuk menemukan nilai X, caranya lihat dulu sudut yang di sini nih yang Kak Sari tandain. Nah, ya, ini sudut yang di sini yang besar ini kalau dilanjutkan dengan sudut 30 derajat akan membentuk sebuah sudut lurus atau sudut setengah putaran. Kalian tentu sudah tahu, sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya 180 derajat. Jadi sudut yang di sini kalau ditambah 30 derajat nanti hasilnya adalah 180 derajat. Kira-kira sudut yang besar ini berapa? Hayo besarnya. Tentu saja langsung aja ya, 180 derajat dikurangi aja dengan 30 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat tuh ya. Yang ini nih sudutnya 150 derajat. Nah, kemudian 150 derajat ini untuk apa, Kak? Untuk kita cari sudut yang sehadapnya. Lihat, 150 derajat ini dibuat dari pergerakan garis ke kanan ke atas. Gimana? Ke kanan ke atas. Cari yang sama kayak gitu. Ini Dek di sini, ke kanan ke atas. Ke kanan ke atas ya. Nih, kanan atas. Nah, sehingga kalau yang ini 150 derajat, yang di sini juga sama 150 derajat. Terus ini buat apa, Kak? Ini kan nggak dicari. Sebentar, kita akan mencari tahu sudut yang di sini. Nah, kalau sudut yang kecil ini digabung dengan yang 150 derajat, lagi-lagi ini akan membentuk sudut setengah putaran atau sudut lurus. Nah, sudut lurus berapa derajat? 180 derajat. Di sini sudah ada 150 derajat. Agar jadi 180 derajat, yang kecil ini berapa dong? Ya, dihitung lagi. 180 dikurangi aja dengan 150 derajat. Hasilnya tentu saja 30 derajat. Berarti sudut yang di sini 30 derajat deh. Nah, sudut 30 derajat inilah nanti yang akan membantu kita menemukan berapa sih besar sudut X. Caranya gimana? Lihat sekarang. Nih kalau Kak Sari garis sret, 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 ini membentuk sebuah bangun segitiga. Dan sebuah segitiga total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi banyak ya yang menggunakan sudut 180 derajat itu. Tadi sudut setengah putaran 180 derajat ya, atau sudut lurus 180 derajat. Ternyata sudut total pada sebuah segitiga juga 180 derajat. Nah, kemudian yang di total untuk 180 derajat itu yang mana? Yang ini 40 derajat dan 30 derajat dan yang di sini. Yang di sini belum diketahui, tapi bisa kita hitung. 40 ditambah 30 berapa? 70. 70 ditambah berapa sih agar jadi 180? Tentu saja 70 ditambah 110 derajat. Cek lagi, 40 tambah 30, 70.
70 tambah 110 pas banget 180. Nah, sekarang kita sampai untuk menentukan nilai X. Lihat, sudut X kalau digabung dengan yang 110 derajat ini membentuk sudut setengah putaran. Dan sudut setengah putaran besarnya adalah 180 derajat. Nah, di sini sudah ada 110 derajatnya. Berarti X-nya berapa? Ya dihitung aja, 180 dikurangi 110 derajat. Kita hitung. 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi inilah besar sudut X ya, sama dengan 70 derajat. Sudah terjawab ya. Jadi untuk menemukan X-nya di sini beberapa langkah yang harus kita tempuh. Dan langkah ini bukan satu-satunya langkah, Dek. Kalian bisa menemukan nilai X ini melalui berbagai pendekatan. Asalkan nanti ketemunya sama, yaitu X 70 derajat dengan cara yang benar, itu diperbolehkan ya. Kalau Kak Sari tadi menggunakan pendekatan segitiga yang terbentuk di sini, gitu ya. Bebas caranya. Matematika itu asiknya di situ. Cara boleh macam-macam, yang penting hasilnya sama-sama benar. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan biasanya hasil yang benar itu besarnya sama. Jadi ketemu X sama dengan 70 derajat. Beres ya untuk soal nomor 1. Gambar 1 sudah, X-nya 50 derajat, Y-nya 130 derajat. Gambar 2 sudah juga, X-nya 55 derajat dan Y-nya 100 derajat. Gambar 3 sudah, X-nya 70 derajat. Kalian cocokkan ya jawabannya di halaman 232 sampai 233. Cek aja. Oke, nah sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nomor 2. Untuk gambar-gambar berikut, carilah ya besar sudut X. Oke, gambar yang pertama, sudut X-nya yang di sini. Gambar yang kedua, ini dia sudut X-nya. Gambar yang ketiga, sudut X-nya di sini. Siap, kita mulai ya. Gambar yang pertama dulu. Ini ada sebuah garis, kemudian terbentuk sebuah segitiga ya, di mana nanti akan tercipta sudut sebesar 105 derajat di sebelah sini, Dek. Dan sudut yang di sini 50 derajat. Yang ditanya adalah sudut X-nya. Oke, caranya sebelum kita ke sudut X, lihat dulu sudut yang di sini. Kalau Kak Sari gambar kayak gini, nah dilanjutkan ke 105 derajat, ini membentuk sudut setengah putaran atau juga sudut lurus. Sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya 180 derajat. Nah, ini sudah ada 105 derajat, berarti sudut yang kecil ini bisa dihitung. Caranya ya 180 derajat kurangi aja dengan 105 derajat. Sama dengan 100 kurangi 100 habis, 80 kurangi 5 adalah 75 derajat. Jadi sudut yang kecil ini 75 derajat. Nah, sekarang fokus kepada segitiga yang di sini, Dek. Nih, yang Kak Sari buat dengan garis nih ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah segitiga. Dan kita tahu total sudut pada sebuah segitiga haruslah 180 derajat. Total sudutnya tuh yang mana saja? X tambah 50 derajat tambah 75 derajat. Ini harus 180 derajat. Berarti nanti X-nya bisa kita temukan. Hitung aja. Jadi X ditambah 50 derajat ditambah 75 derajat akan sama dengan 180 derajat. Terus X ditambah ini 50 tambah 75 kan 125 derajat ya, sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan ya 180 derajatnya kurangi aja dengan 125 derajat. Maka akan ketemu nilai X sama dengan 100 kurangi 100 habis. 80 dikurangi 25 itu 55 deh. Jadi X-nya 55 derajat. Yes, ketemu.
Sini ya, X sama dengan 55 derajat. Beres soal nomor 1. Apa gambar yang ke-1 maksudnya? Soal nomor 2 gambar yang ke-1. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Di sini ada 2 buah segitiga. Kalau Kak Sari lihat ya, boleh dipecah kayak gitu. Menjadi segitiga yang atas yang di sini dan satu lagi segitiga yang di bawah. Nah, kita penuhi dulu untuk sudut-sudut pada segitiga yang atas. Ini sudah ada 50 dan 25, maka yang di sini kan bisa kita hitung. Sudut pada sebuah segitiga totalnya 180 derajat. Sudah ada 50 dan 25. 50 dan 25 itu 75 derajat ya. Berarti ini sisanya berapa? Langsung aja 180 dikurangi 75. Berapa, Dek? 105 derajat. Cek lagi. 105 tambah 50, 155. 155 tambah 25, pas banget 180. Kemudian, sudut 105 derajat ini akan sama besarnya dengan sudut yang di sini. Kok bisa, Kak? Iya, karena dua sudut ini yang bentuknya seperti ini, dia dibuat dari dua buah garis yang bersilangan seperti ini. Ini namanya adalah sudut bertolak belakang. Ya, Dek ya. Kak Sari ulang. Ini sudut 105 yang di atas dengan sudut yang di bawah sini adalah sudut yang bertolak belakang. Dan sudut yang bertolak belakang besarnya pasti sama ya. Jadi kalau yang di atas 105 derajat, yang di bawah juga 105 derajat. Nah, gitu. Tambah lagi ilmunya. Ada yang namanya sudut bertolak belakang. Besarnya pasti sama. Oke, sekarang fokus ke segitiga yang bawah. Nah, ini ada besar sudut X, ada 105 derajat, ada 30 derajat. Ini kalau di totalnya adalah 180 derajat. Jadi X-nya berapa? Bisa kita hitung. Langsung aja kita tulis. X ditambah 105 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. X ditambah, ini kalau digabung menjadi 135 derajat ya, sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan 180 derajat kurangi aja dengan 135 derajat. Sehingga akan ketemu X sama dengan 100 kurangi 100 habis. 80 derajat kurangi 35 derajat itu 45 derajat. Dah ketemu. Jadi untuk gambar yang kedua ini X-nya adalah 45 derajat. Cek lagi. 45 derajat tambah 30 derajat 75 derajat. 75 derajat tambah 105 derajat pas banget 180 derajat ya. Beres soal pada gambar yang kedua di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ini kalau kita lihat ada sebuah garis, kemudian ada sebuah segi 4 ya. Nah, di sini ini segi 4 loh, Dek, karena ada 4 sisinya. 1, 2, 3, dan 4. Terus garis yang ini dilanjutkan sampai ke sana hingga membentuk sudut 85 derajat di sini. Nah, kalau gitu sudut yang sebelah sini langsung bisa kita hitung ya. Dari 85 derajat ini kalau dilanjutkan ke sini kan membentuk sudut setengah putaran atau sudut lurus. Kalian pasti sudah hafal sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya 180 derajat. Nah, di sini sudah ada 85 derajatnya. Berarti di sini sisanya dong berapa? Langsung aja 180 dikurangi 85 derajat, yaitu 95 derajat. Oke, nah sekarang sudah ketemu sudut yang di sini 95 derajat. Kita fokus aja ke segi empatnya nih. Sret, 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 sret. Ini ada 4 buah sudutnya tentu saja, yaitu sudut X, sudut 95 derajat, sudut 140 derajat, dan sudut 70 derajat.
Nah, Kak Sari ingatkan dek, total sudut pada sebuah segi 4 adalah berapa derajat? Ada yang ingat? Total sudut pada sebuah segi 4 adalah 360 derajat. Diingat-ingat ya. Total sudut pada sebuah segi 4 adalah 360 derajat. Ini informasi bagi yang belum tahu. Nah, sehingga X ditambah 95 derajat ditambah 140 derajat ditambah 70 derajat nanti akan sama dengan 360 derajat. Kita hitung aja, maka akan ketemu nilai X-nya. Kita tulis di sini ya. X ditambah 95 derajat ditambah 140 derajat ditambah yang ini juga 70 derajat sama dengan 360 derajat. X ditambah, nah ini kita tambahkan dulu nih, 95 derajat tambah 140 derajat tambah 70 derajat itu berapa? Hasilnya yaitu 305 derajat sama dengan 360 derajat. Sehingga X sama dengan ya 360 derajat kurangi aja dengan 305 derajat. Sehingga X sama dengan berapa? 300 kurangi 300 habis. 60 kurangi 5 adalah 55 derajat. Yes, alhamdulillah. X ketemu yaitu 55 derajat. Yeay. Nah, lagi-lagi untuk jawaban ini bisa kamu cocokin ya di halaman 232 sampai 233 tadi. Jika ada yang tidak cocok, boleh tanyakan di kolom komentar. Coba nanti Kak Sari bantu koreksi ya. Tetapi kalau sudah cocok semua, ya sudah, tinggal dipahamin aja ya, Dek ya. Jadi jawaban-jawaban itu hasilnya dari mana? Dari yang tadi Kak Sari terangin ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 di nomor 2 juga sudah kita bahas sampai selesai. Oke, mudah-mudahan dengan adanya video ini kamu sedikit terbantu ya, Dek ya. Ini soal yang seru sebenarnya menurut Kak Sari. Kalau kalian tahu informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalnya tadi, total sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Total sudut pada sebuah segi 4 adalah 360 derajat dan sebagainya tadi. Tenang aja Dek, banyakin latihan soal, nanti kalian akan terbiasa kok ya menggunakan informasi-informasi itu. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya videonya sampai di sini. Oh iya, untuk yang mau gabung di grup langsung chat aja ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.